kita start live malam hari ini teman-teman semuanya. Selamat berbuka puasa, sambil berbuka puasa ya. My team, jangan lupa aku lagi live. Aku minta tolong dibantu pin ya. Ada yang nungguin gak ya ini jam buka puasa gini ya? Iya, IHSG-nya lagi downtrend guys ya. Ini IHSG-nya lagi downtrend. Kalau ngelihat pattern downtrend kayak gini, ini harusnya tuh sell off-nya udah agak tertahan dan bisa ada pantulan setelah libur lebaran gitu. Nah, jadi beberapa hari terakhir itu 3-5 hari perdagangan terakhir tuh kelihatan banget bahwa market itu turun, tapi turunnya nggak ada volume ya. Jadi turunnya tuh nggak ada volume, turunnya volumenya tuh kecil-kecil ya. Jadi apa yang dipikirkan oleh para investor sih, ini kejadiannya udah dari tanggal 9 Maret sebenarnya, jadi sudah seminggu. Dimana harga minyak naik tinggi, harga saham-saham oil kita nggak terlalu naik tinggi, tapi saham oil itu turunnya juga volumenya tuh kecil-kecil gitu. Terus saham batubara juga sideways-nya bentuknya cakep sih. Beberapa saham batubara tuh sideways dengan volume transaksi kecil. Artinya apa? Artinya ini investor atau big money itu mereka lagi wait and see aja dulu gitu. Jadi it's not a bad thing, dan ini juga sejalan dengan harga batubaranya. Nanti aku akan kasih lihat ya. Itu garis besarnya kayak gitu. Terus kemudian saham-saham big banks ya, jadi saham-saham big banks itu mau bagi dividen, terutama BBNI dulu ya. Jadi BBNI, BRI, BMRI setelah libur lebaran nanti mau bagi dividen. Jadi nggak heran kalau hari ini tadi BBNI-nya lumayan aktif ya. Jadi ada rencana pembagian dividen, dan dividen yieldnya lumayan gede, sekitaran 8% kalau BNI. Kalau BRI mungkin 8%, dan kemudian BMRI itu sekitaran mungkin 9%-an. Oke, terus tanggalnya, come date-nya berapa nanti saya infoin. Aku mau bahas dulu kondisi perang itu gimana, update perang tuh gimana. Nah, Trump itu sekarang lagi pausing ke Iran. Jadi lagi pausing ke Iran tuh istilahnya Trump itu masih menganggap Iran ini kayak ya udahlah gitu. Ya udahlah tuh dalam arti bukan berarti dia mau kalah gitu, enggak gitu loh. Jadi dia lagi test the water, mau ngajakin damai, kira-kira seperti itu ya. Jadi mau ngajakin damainya tapi banyak gengsi lah, ngomong kalau Iran tuh begini. Iran sendiri ngasih beberapa syarat ke Amerika gitu ya. BBNI come date hari ini deh. Come date hari ini. Jadi nanti buka market tanggal berapa tuh? Tanggal 25 tuh bisa berpotensi turun ya BNI ya. Oke, hari ini BNI come date. Aku update lagi untuk BRI dan kawan-kawan nanti ya. Nah, aku balik lagi ke Trump. Nah, tapi Trump ini dia mau nyasar Kuba gitu. Kabar dari Iran sendiri, aku udah sempat infoin beberapa waktu yang lalu di live sebelum ini bahwa Iran itu di live Jumat kemarin kalau nggak salah, Jumat atau Kamis ya, Iran itu mengizinkan kapal lewat Selat Hormuz asalkan pakai yuan gitu, pakai mata uang China ya, untuk mengurangi dominasi USD dalam perdagangan energi global, mau melemahkan USD-nya gitu. Dan daftar negara yang dilaporkan mencapai kesepakatan ini yang diizinkan lewat pastinya China. Jadi sekarang China tidak sedang dalam kondisi yang sangat membutuhkan minyak atau gimana ya. Jadi istilah kata China dan Iran itu hopeng gitu, teman baik, kira-kira seperti itu. Jadi tetap diizinkan lewat. Kemudian India itu, dubes Iran untuk India Muhammad Fatali mengkonfirmasi bahwa pada 14 Maret beberapa kapal India sudah dikasih izin melintas setelah adanya pembicaraan mengenai mekanisme pembayaran non-dolar. Kemudian Rusia, ini teman-temannya Iran, sebagai sesama negara yang terkena sanksi barat ya, Rusia udah lama beralih ke rubel dan juga yuan gitu. Kapal tanker Rusia boleh diperbolehkan lewat dari Selat Hormuz gitu. So it's not a problem for China anymore. Kemudian Prancis dan Italia itu juga lagi negosiasi sebenarnya, karena mereka juga lagi mikir-mikir ya kondisinya gimana kalau sampai pakai yuan gitu ya. Mereka kayaknya takut-takut juga gitu sama Amerika. Nah, Iran sendiri ngajuin 3 syarat kalau mau perang berakhir ya. Jadi minta kedaulatan Iran dihormati, terus kompensasi atas kerusakan akibat serangan, minta dari Amerika minta tukar, which is kayaknya
nggak bakal dikasih nggak sih sama Trump. Terus kemudian jaminan bahwa serangan militer tidak akan terulang kembali tuh ya, janjinya Trump tuh kayak isok teli sore tempe gitu gitu. Nah di saat yang sama Trump ini juga lagi overthinking soal Selat Hormuz gitu, dan minta bantuan negara lain gitu ya, seperti China, Prancis, Jepang, Korea Selatan, Inggris dan lainnya buat mengamankan Selat Hormuz. Agak aneh emang, tapi begitulah dia, memang antik banget gitu ya. Ya jadi Trump itu berharap supaya negara-negara yang juga terdampak karena ditutupnya Selat Hormuz itu mau ngirim kapal perang buat ngejaga kawasan tersebut gitu, biar jalur minyaknya dapat beroperasi lagi dengan aman gitu. Nanti kita akan bahas juga sektor CPO yang terdampak positif, tapi aku mau bahas dulu saham minyak yang pastinya kalian lagi pikirin dan mungkin beberapa di antara kalian juga pertanyakan gitu ya. Nah kita mau bahas dulu soal saham minyak, harga minyak, dan juga saham batubara yang terkait dengan minyak. Langsung aja das sat live-nya malam hari ini, karena sebenarnya aku waktunya nggak memungkinkan, tapi aku kangen sama kalian guys, jadi tetap live meskipun lagi jam buka puasa juga ya. Selamat berbuka puasa buat yang lagi berpuasa. Sebentar lagi puasanya selesai nih. Oke, aku mau ya BNI hari naik, sorry, come date-nya hari ini. Ya BNI come date hari ini, jadi tanggal 25 nanti market buka bisa turun dia normal karena ex date ya. Oke, kita coba cek harga minyak bagaimana. Harga minyaknya ini masih di posisi atas meskipun ada sedikit sideways dalam perdagangan 2 hari terakhir, tapi sempat mencapai level tertinggi 106 lagi, dan ini di angka 103, jadi masih di atas angka 100, sehingga semua yang disampaikan oleh Trump dan juga Iran itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh pada harga minyak gitu ya. Jadi boleh pakai yuan dan sebagainya, itu tetap harga minyaknya masih tinggi karena investor dunia melihat semua kondisi ini sifatnya masih kondisi yang banyak ketidakpastian gitu ya. Demikian pula ya dengan US oil atau WTI crude oil ya. Kalau tadi yang saya buka Brent ya, minyak Brent. WTI crude oil ini berada di angka 96, kalau Brent di 103 tadi ya. Tapi tetap aja ini juga di angka yang lumayan tinggi meskipun 2 hari terakhir sama kayak Brent tadi agak sideways. Nah, kita lihat untuk harga saham minyak Medco ini hari ini ada agak-agak naik dikit, dan ini masih normal ya. M-Trade ada yang sisa jangka menengah aja, yang jangka pendeknya kita sempat cut loss beberapa hari yang lalu karena ada anomali di market di mana harga minyak naik tinggi sesuai dengan prediksi kami, tapi harga saham Medco tidak naik ya. Di Indonesia memang saham-sahamnya agak sedikit terpunish di mata investor global karena ya berbagai macam hal, seperti contohnya Goldman itu menurunkan peringkat ekuitas Indonesia setelah kejadian warning dari MSCI pada 27 Januari kemarin. Kalau nggak salah Goldman tuh nuruninya 28 atau 29 Januari gitu. Terus kemudian Indonesia juga secara outlook negara diturunkan oleh Moody's dan juga Fitch ya dalam beberapa waktu terakhir kemarin. Jadi memang beberapa saham oil mungkin tidak bergerak mengikuti harga oil, mungkin karena faktor itu juga gitu. Terus kemudian saya mau bahas untuk saham Elsa-nya per hari ini turun lagi, tapi turunnya tuh udah di support MA 50 monthly dan semakin volumenya semakin kecil, makin hari makin kecil, artinya buangannya tuh semakin kecil. Saya nggak tahu apakah ini big money lagi mau ngumpulin barang ya, jadi jual dikit-dikit, retailnya takut gitu kan ya, cut loss mungkin. Terus kemudian, tapi cut loss bukan satu hal yang salah guys gitu kalau misalkan nanti kalian buyback lagi. Nah jadi ini turun dengan volume transaksi kecil sehingga kemungkinan besar akan bisa terjadi pantulan setelah lebaran. Oke, terus kemudian kita mau lihat saham ENRG yang masih terkait dengan sektor ini. ENRG ya, jadi ENRG ini juga sama turun dengan volume transaksi kecil dan juga di support kuatnya. Jadi ada potensi pantulan buat saham ENRG. Yang di tok yang di YT langsung ke IG aku @ellenmay_official supaya kalian bisa lihat chartnya dengan lebih detail lagi gitu ya. Bisa lihat chartnya, tanpa chart kayaknya susah bayangin yang aku omongin gitu. Nah kemudian ada potensi ENRG bisa mantul kemungkinan sampai sekitaran level 1.700-an gitu ya. Nah terus kita mau lihat sekarang saham minyak saham oil seperti yang aku bilang tadi, tapi sebelumnya kita lihat harga
komoditas batubara ya. Lihat saham batubara, tapi sebenarnya kita lihat harga batubara dulu. Harga batubara ini masih uptrend, dalam jangka pendeknya dia sideways normal aja, dan itu membuat saham-saham batubara kita normal sideways ya, seperti contohnya ITMG. Trade masih ada hold untuk jangka menengahnya. Belanjaan dari tanggal 2 Maret ya. 2 Maret itu di 23 250 gitu ya. Jadi setelah MSCI waktu itu, setelah kejadian besar MSCI, meskipun kita mengingatkan terus selama dari tanggal 27 Januari sampai 2 minggu 3 minggu setelahnya, kita mengingatkan supaya exposure atau porsi uang yang di market itu dikurangin, terutama setelah riset kondisi MSCI ya. Hopefully teman-teman M-traders nonton terus. Kita mengatakan kurangin exposure modal, tapi kita tetap trading. Jadi kita memang bilang tetap trading ya, dengan cara total modal dikurangin, dan juga ini di sini size-nya kita juga kurangin 5%. Apaan trading 5% loh? Kan lagi ngerem, kondisi market lagi begini ya. Jadi kalau ada beberapa teman yang mengatakan kenapa masih rekomendasi gitu, ya kan memang ada beberapa saham yang memang ternyata masih bisa seperti ini gitu ya, dapat 20% lumayan, tapi porsinya yang dikurangin. Ya kalau porsinya kecil nggak bisa cuan gede dong, ya ingat dong masih bisa rugi juga. Memang ada beberapa cut loss yang lain gitu, dan cut loss tuh wajar dan bukan satu hal yang tabu gitu. Maka dari itu exposure kita kurangin gitu, jadi ada remnya. Oke ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami mungkin rugi di saham Medco, Elsa, dan belum bisa keluar, hopefully juga exposure-nya tidak besar. Tapi kalau kalian tidak sempat nonton morning briefing M-Trade, dan kebetulan kalian belum sempat kurangin exposure, nggak sempat kurangin total modal, terus kemudian kena turunan, menurutku sih kalian tenang aja. Selama uang dingin itu udah pasti harus banget uang dingin. Kalau uang panas itu berarti bukan salah di pemilihan sahamnya, tapi salah di money management-nya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu disetreskan selama uang dingin. Dan trading saham tidak boleh dilakukan jika Anda sedang dalam keadaan butuh uang atau dalam keadaan kepepet, itu nggak boleh banget gitu. Jadi kalau bisa trading saham itu dilakukan dalam kondisi yang lagi ada kelebihan. Kalau misalkan tidak ada kelebihan, sebaiknya utamakan dulu kebutuhan keluarga. Atau kalau mau trading ya, jika tujuannya untuk belajar dan memang saat ini bagus banget buat belajar, market kayak gini tuh bukan buat ngejar cuan, tapi buat belajar, porsinya dikecilin ya. Nyimak terus, mungkin trading porsinya kecil banget, exposure-nya kecilin. Nangkep ya. Yang nangkep tolong dikasih jempol, kasih angka 100 atau kasih love. Lanjut ke saham batubara ya. Wah, baunya makanan, bikin lapar, anak masak. Hebat kan? Mama lagi live sambil ngajarin anak masak. Malam-malam disuruh masak. Oke ya, duh laparnya. Perhatikan di sini, ini batubara PTBA, saham PTBA. Perhatikan, ini bentuknya masih kayak gini. Yang di tok-tok yang detail langsung ke IG aku @elonme_official. Itu ada tiangnya, terus ada sideways-nya kayak gini. Sideways-nya volumenya turun. Ini pattern yang sangat bagus sekali. Kecuali nanti gencatan senjata tiba-tiba ya, Trump sama Iran pas kita lagi liburan, akur. Lancar Selat Hormuz dibuka, bisa turun. Kenapa? Karena dia kan substitusi dari minyak, salah satu bahan bakar energi juga kan ya. Ini bisa turun, bisa breakdown. Nah, makanya sangat beralasan sekali kemarin banyak investor gede mereka memilih untuk hati-hati dulu, wait and see dulu gitu, jadi nggak ngegas gitu kan ya. Nah kebetulan di sini M-Trade bukan mau pamer cuan, mohon maaf sekali Bapak Ibu kalau mungkin saya cerita sedikit. M-Trade ada barang di tanggal 18 Februari 2026, ini juga setelah MSCI, dimana kita melihat ada potensi, ada peluang di sini. Jadi kalau misalkan dibilang kok masih rekomendasi, ya beberapa waktu yang lalu, memang beberapa hari kemarin di Maret memang ada belanjaan yang kena cut loss atau kena stop loss, tapi ada juga yang kayak gini, ini cuan 10%-an gitu ya. Maka dari itu kita bilang tetap trading tapi exposure kita kurangin banget gitu ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa area 2840 itu jadi support yang sangat kuat sekali. Waduh, baunya makanan enak banget nak. Nah, ini untung udah jam berbuka puasa, mamahmu kayak gini ngomongnya. Ini masakan anak baunya enak ya. Belum matang ya, sabar ya, lama itu. Apinya kecilin dulu. Yang satu, panci satu apinya kegedean. Oke, jadi supportnya di 2840
ya 2840. Nanti kalau buka market pas lebaran selesai, kalau misalkan kondisinya mereka masih belum gencatan senjata, support 2840 atau 2800 itu menarik guys, bisa di watch guys ya. Jadi ini saham-saham yang menarik gitu. Oke. Aduh, masakannya baunya enak banget, aku lapar. Tahan, fokus dulu, fokus. Mama lapar nak, jadi sensitif sama bau-bauan makanan. Oke, mari kita bahas saham yang lain, batu bara yang lain apa ya, kurang lebih sama lah. Kita bahas CPO ya. Di TokTok yang dietnya langsung ke Igoy aku untuk lihat chart CPO. Ini kacau nih, kebauan makanan anak, masakan anak. Lapar banget guys, parah guys, jam 10 malam nih. Mak-mak nih mau ngemil aja. Ini lihat nih, yang baru gerak, baru jalan apa? Kalau oil udah naik banyak ya. Coal baru mulai naik. Diperhatikan ya, perhatikan di sini. Ini CPO tuh baru mulai transisi dari stage 1 menuju ke stage 2 guys. Cakep guys. Jadi potensi CPO ini potensi naik ya, karena ada efek perang dan juga El Nino. Jadi ketegangan geopolitik di Amerika, antara Amerika, Israel dan juga Iran, it's not less salted egg but it's okay, it's fine, thank you. Ya, itu memicu gangguan pasokan minyak sehingga membuat harga minyak naik lebih dari 30% kan ya, menyentuh 101 per barrel bahkan lebih gitu ya. Sekarang Brent per saat saya ngoceh ini 103 mau tah. Oke, nah jadi harga CPO juga naik. Terus hubungannya apa minyak dengan CPO? Saat harga minyak naik, CPO tuh bisa jadi sebagai komoditas substitusi buat bahan baku biodiesel karena harganya berpotensi lebih murah. Dan nggak cuman itu, ada beberapa faktor lain yang mendorong harga CPO. Percepatan program B50 dan juga selain batu bara ya, CPO tuh bisa jadi substitusi, tapi nggak kayak batu bara. Kalau batu bara tuh kayak bisa banyak gitu ya, tapi CPO tuh substitusi beberapa aja sebenarnya gitu ya. Terus kemudian ada fenomena El Nino. El Nino itu merupakan fenomena yang ngebawa musim kering atau kemarau yang bisa terjadi di second semester tahun 2026 ini. Jadi bisa terjadi di paruh tahun kedua 2026 dan sekarang lagi antisipasi, kira-kira kayak gitu. Nah, fenomena ini seringkali ngeganggu produksi sawit. Sehingga kalau supply CPO berkurang, itu bisa memicu kenaikan harga. Mungkin kalian berpikir, ini masih bulan Maret, belum second half. Tahu nggak kenapa? Karena pasar saham sifatnya forward looking. Makanya kalau ada yang bilang ekonomi Indonesia baik-baik saja, itu dilihat data PMI lebih dari 50 dan sebagainya. Ya, kita senang dengan Bapak Menteri kita yang semangat dan percaya diri, pastinya kita senang. Tapi kalau boleh menjelaskan sedikit kenapa pasar saham sudah merespon duluan, dan kenapa Moody's merespon duluan, Fitch merespon duluan, karena mereka forward looking. Mereka melihat ke depan apa yang potensi terjadi dengan kondisi yang seperti saat ini kalau tidak ada perubahan susunan anggaran, padahal harga minyak naik, kemudian rupiah melemah ya. Rupiah kan dulu-dulu juga begini, nggak apa-apa, kita bisa melewati, amin, semoga kita bisa melewati juga saat ini dengan baik gitu. Cuman alangkah baiknya kalau misalkan ada perubahan gitu ya. Jadi kalau ada perubahan di sini akan mengubah penilaian juga dari investor-investor gede. Bisa tiba-tiba bisa loh pas lebaran, tiba-tiba pas libur lebaran, tiba-tiba pemerintah melakukan suatu perubahan. Dan kemudian perubahan anggaran. Tapi kenyataannya bakalan terjadi atau enggak, kita nggak tahu. Banyak-banyak doa aja ya. Oke. Itu doa dan hasilnya di luar kendali kita. Yang di dalam kendali kita apa? Mengurangin exposure. Mungkin kalian bilang, ya kalau dulu nonton morning briefing terus kita dengar mengurangin exposure, tapi kalau baru dengar ini tidak nonton. Sekarang kan exposure-nya masih tinggi. Apa yang dalam kendali kita? Nikmati liburan, berdoa dan bersyukur pada Tuhan kamu masih kondisi sehat dan bahagia. Yuk kita lihat saham CPO sekarang. Ternyata snacknya kecil-kecil, nggak bikin kenyang juga, tapi lumayan bikin happy. Nggak bikin kenyang tapi bikin happy. Aduh, ini sebentar ya, kok panas ya Nok ya. AC ini boleh Nok ini dinyalain? Nggak tahu nih, karena kamu nyalain kompor jadi panas kayaknya. I don't know. You ask Daddy. Oke, mari kita lihat saham CPO. Ini mama ini memang bawel.
macem-macem maunya. Hari ini tuh breakout sebenarnya. M-Trade itu mau buy tadi, tapi nggak jadi. Kenapa? Karena sekali lagi kita ngelihat kondisi. Jadi jangan sampai nanti setelah lebaran pas dia naik terus bilang, oh M-Trade nggak buy, telat. Bukan begitu sih guys, kita membatasin sih. Karena kita ngelihat kondisi kondisi perang ini banyak banget ketidakpastiannya. Trump itu udah kayak capek perang gitu, udah kayak mau giving up gitu si Donald Trump gitu. Jadi ya bukan giving up, masih gengsi lah gitu. Jadi bilang kalau mau ngajak baikan ya inilah ngomong dulu atau apa kayak gitu. Macam-macam lah gayanya dia pokoknya. Tapi kelihatan kalau udah mulai capek. Nah, tiba-tiba kalau nanti gencatan senjata itu saham oil, batubara, CPO itu bisa terdampak negatif, bisa turun gitu. Makanya kita nggak masuk tadi ya. Jadi kita watch dulu buat nanti kalau habis lebaran. Terus kemudian selain LSIP, kita mau lihat saham CPO yang lain, TAPG dan DSNG ini sempat memberikan kita cuan lumayan banget di 2025 waktu itu ya. Jadi kita lagi watch lagi untuk TAPG-nya. Udah naik selang beberapa hari terakhir. Malah turun terus, jadi M-Trade nggak masuk, kita wait and see. Jadi kalau kalian bilang kenapa masih rekomendasinya saham itu, kita kurasi banget guys, kita curate banget dengan strategi metode super tradernya kita gitu. Jadi nggak cuman asal ini kondisi seperti sekarang ini, kita lebih kurasi lagi, lebih curate lagi. Nah terus kok bisa beli Elsa tanggal 6 Maret abis itu turun? Ya kan beneran 9 Maretnya boom naik tinggi. Itu kita nggak salah prediksi sebenarnya. Tapi ya mau gimana, pandangan investor asing terhadap Indonesia banyak yang agak wait and see gitu. Nah, kita lihat di sini ya, ini di SNG belum jalan, jadi bisa dijadiin watchlist juga. Kemudian Ali ini teman-teman juga bisa watch juga ya, teman-teman ya. Dia lagi di area support, gerakannya agak lambat, slow melo. Terus kemudian SIMP bisa di watch juga teman-teman ya, bisa di watch juga. Tapi dari semua ini yang paling menarik kita lihat ada saham LSIP tuh yang paling menarik. Hopefully ada sedikit retracement nanti di habis lebaran dan habis itu bisa naik lagi. Oke, terus kemudian hari ini ada keputusan tentang BI rate. BI rate-nya tetap ya. Chartnya ya, suku bunganya ditahan. Kalau diturunin rupiah bisa melemah lagi tuh. Jadi udah bener ditahan. Kalau dinaikin ekonomi yang lagi melambat, jadi agak susah juga kalau dinaikin. Sorry yang di YouTube bisa ngelihat aku duduknya nggak lady like banget. Susah, duduk di lantai ini, roknya rok span, nggak bisa turun, jadi kusut-kusut ke atas. Ya sudah, pokoknya aku bisa live buat kalian. BCA ini hampir mencapai level terendah di level berapa ini? 6675. Ini sama rendahnya dengan tahun 2021. Yes, 2021. Dan sebenarnya ini angka yang valuasinya sangat menarik sekali. Cuman kalau kalian nanya ini bakalan naik atau enggak, sekali lagi balik pada kepercayaan investor asing terhadap Indonesia. Dividennya si BBCA ini lumayan loh, dividen yieldnya tuh udah mencapai sekitar 4%-an gitu ya, dibandingkan dengan zaman dulu pas dia masih tinggi harganya tuh dividen yieldnya kan kecil. Nah jadi valuasi murah, dividennya lumayan. Menurut aku sih ya udah buat tabungan anak jangka panjang aja gitu. Perusahaannya masih sangat sehat sekali, nggak usah dibawa stres, libur aja, happy aja ya. Terus kemudian BMRI juga sama. Di sini dividennya malah lebih gede. Bau kuah ayam, enak loh. Kok apa sih? Enak loh, mama suka masakannya kalian kok. Masuk nggak boleh? Ya toh. BMRI belum naik. Dia come date-nya masih projection. Terus kemudian sebentar ya, let me check. BBNI 17 Maret, BRI masih projection. BCA 27 Maret. BCA bagi dividen come date 27 Maret. 27 Maret ya. 27 Maret ya. Dividen yield 4,9%. Yang gede banget dividen yieldnya si BMRI. BMRI dividen yieldnya sekitar 9,9%.
9,9% guys. Jadi kalau misalkan kalian mau beli dan simpan buat long term investing, asal kalian sabar dia nggak karena ketidakpastian geopolitik gitu. Kalau aku dividen investing di PTPA ya udah lama. Kalian yang udah ikut aku lama pasti tahu gitu. Tapi kita harus siap dengan resiko yang terburuk. Selalu siap dengan resiko yang terburuk gitu ya. Tadi aku udah bahas 3 sektor sekaligus ya. Ada sektor oil, CPO, kemudian sektor oil, batubara, CPO, dan aku juga udah bahas tentang sektor banking ya. Dikit aku bahas sektor banking, aku mau bahas emas sekarang. Nah, tahu nggak sih kalian, ingat nggak aku sempat ngebahas di salah satu konten aku tentang kenapa harga emas itu sempat turun. Perhatikan di sini. Ini aku bahas di salah satu reels aku, atau di salah satu video totok juga ada. Sekitaran tanggal 30 Januari, jadi awal Februari itu aku bikin satu reels ya, kenapa harga emasnya turun dalam di 30 Januari. Salah satu penyebabnya adalah indeks emas dan indeks saham emas, indeks komoditas emas yang berdagang emas terbesar di dunia, mereka sedang merapikan persentasenya. Nah, perhatikan satu hal yang penting sekali. Investor gede itu punya aturan exposure. Jadi mereka punya aturan exposure buat punya komoditas emas maksimal tuh 15% sampai 20% aja dari total portfolio. Dengan harga emas naik terus, maka persentase si emas ini di portfolionya mereka jadi gede. Jadi melebihi batas yang mereka seharusnya boleh miliki. Sehingga pada 30 Januari ya, sekitaran 29-30 Januari dan 2 Februari itu mereka ngurangin itu biar angkanya 15% lagi. Ngerti ya? Jadi kalau sampai membesar, mereka beli nih. Misalkan dulu mereka beli, ini aku kasih pemikirannya yang kalian mudah pahami ya. Oke, coba kalian yang di TokTok yang detail lihat di Igoi aku ada chartnya. Mereka beli nih, misalnya ya, ini katakanlah angka fiktif aja lah ya, angka buat kira-kira aja. 1 juta dolar di angka 3433 gitu. Ya, 1 juta dolar ini 15% dari total portfolio gitu kan ya. Kemudian harga emas naik ya. Tadinya belinya di angka berapa guys? Aku bilang 3.400, 3.500. Kemudian seiring berjalannya waktu harga emas naik tuh sampai ke level sempat mencapai 5.597. Nah, nggak diapa-apain, mereka nggak ada beli jual. Maka karena harganya naik terus, porsinya si emas ini di portfolio mereka itu jadi jauh lebih besar dari 15% atau 20% itu. Nah, disitulah waktunya mereka jualan. Lo kok nggak beli lagi? Itu kan kalau retail makin di atas makin beli gitu loh. Nggak knowledgeable gitu ya. Jadi malah makin di atas makin beli. Nggak, investor gede itu makin di atas mereka makin jualan gitu kan ya. Jadi disinilah mereka jualan mengurangi size-nya, sehingga waktu itu harga emas sempat turun dan kemudian ada naik lagi, tapi naiknya tidak terlalu banyak di sini ya. Sekarang pas lagi retrace, kalau kalian mau beli sih, aku nggak tahu stok antamnya tuh ada nggak. Sekarang lebih bagus timingnya daripada beberapa hari yang lalu kalau pas ada gejolak gitu. Nah, ini berpengaruh pada saham-saham emas yang ada dalam indeks emas dunia juga, yang salah satunya adalah GDX. GDX ini adalah ETF emas, jadi ETF emas itu artinya apa? Itu reksadana emas ya, reksadana emas, reksadana saham-saham emas yang diperdagangkan di bursa Amerika. ETF tuh reksadana yang bisa diperjualbelikan sewaktu-waktu. Nah, BRMS, karena saya mau ngomong soal BRMS. Selain karena saham Konglo yang nggak naik-naik, yang karena ada sentimen negatif dari MSCI, BRMS ini kemarin sempat turun. Salah satu penyebabnya, ini penting buat kalian tahu ya. Jadi BRMS ini sempat diturunkan bobotnya di GDX Junior dari 1,02% jadi 0,91%. Jadi ini penyebab BRMS paling turun dibandingkan dengan saham grup Bakri yang lainnya, dibuangin sama GDX Junior. Tadinya dia masuk dalam GDX Junior. Nah, ada beberapa saham Indonesia yang justru malah ditambahkan dalam
GDX Junior ya. Tapi aku bukan suruh kalian beli ini karena timingnya sudah agak di atas ya. Ada saham berkode emas, EMAS. Tunggu retracement dulu ya. Jadi M-Trade juga pernah tradingkan ini, tapi ini udah di atas, di pucukan. Kita tidak buy meskipun breakout 2 hari ini sangat bagus sekali. Tapi kita wait and see dulu aja supaya jangan masuk di atas di pucukan. Kondisi market lagi banyak ketidakpastian. Ini ditambahkan dalam GDX Junior gitu. Kemudian Archie, PT Archie Indonesia juga ditambahkan dalam GDX Junior meskipun tidak ada lonjakan harga yang signifikan. Dan PESAP ini juga ditambahkan dalam GDX Junior. Dan 2 hari yang lalu memang ada sedikit lonjakan harga, tapi masih trennya masih fasenya masih sideways ya. Jadi masih di stage sideways. Nah, kemudian bobot saham emas ini merupakan kedua yang terbesar setelah BRMS. Nah, jadi bobotnya Archie dan PESAP tidak terlalu besar. Sehingga hari ini wajar melihat wajar volatilitas tuh terjadi di saham emas itu naik sangat tinggi sekali volume transaksinya gitu ya. Jadi itu tadi. Kemudian GDX main atau GDX yang utama itu juga bobot BRMS diturunkan dari 0,65 jadi 0,52, tidak hanya di GDX Junior ya. Begitu juga dengan saham AMMN ya. AMMN ini juga sempat diturunkan dari GDX main dari 0,77% jadi 0,69% gitu. Nah, indeks GDX sendiri ini bisa ditradingkan guys. Dan M-Trade US itu sempat trade GDX di 12 Desember 2025. Mungkin aku ilangin pinnya di sini biar kalian bisa lihat ya. 12 Desember 2025 pakai metode super trader. 12 Desember itu di sini ya. Dan ada profit taking di 2 Februari 2026 itu di sini. Sekitaran di sini ya, pas dia patah di sini. Jadi cuannya lumayan, aku nggak tahu cuan berapa persen. Sorry, aku sedikit cerita tentang M-Trade US di sini. Sebentar ya. Aku cerita sedikit tentang M-Trade US, trading ideas. Kita coba lihat US stocks. Kita lihat GDX. Oke. Cuan sekitar 11-12%, pernah jangka pendeknya cuan 5-6%-an di sini. Oke. Ya, jadi BRMS, balik lagi ke BRMS, ke saham Indonesia, laba bersihnya naik 99%, pendapatannya naik 54% secara tahunan, sisi operasional juga naik, produksi emas naik 11%, produksi silver naik 45%. Jadi sebenarnya BRMS ini bagus, cuman secara timing kayaknya wait and see dulu ya, jangan dulu ya, kondisinya masih wait and see dulu. Kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. 45 menit nih, sekitar 45 menit aku turn on comment, aku mau lihat kalian komen apa. Halo yang ada di YT, apa kabar kalian? 215 Mas turun karena margin requirement. Oke, broker juga semuanya pada naik margin requirement-nya. Oke, keren. Oke, thank you, sama-sama. Terus C masih nyicil MBMA plus ADRO, apakah masih oke? MBMA sama ADRO, coba lihat ya. MBMA dan Alam Tree lagi di support sekarang. Ini posisinya tuh kondisinya kayak saham-saham minyak ya, turunnya tuh nggak ada volume. Jadi bukan karena dibuangin jelek, enggak, nanti lihat di abis lebaran ya. ADRO patternnya masih cakep sih, jadi lihat aja nanti abis lebaran gimana. Terus kemudian apalagi ya, perkapalan nggak gitu ngaruh loh, kemarin dinarasikan ini, tapi kenyataannya investor gede nggak mau masuk saham-saham perkapalan itu, nggak begitu mengaruh. Bumi, bumbung, wait and see dulu ya. Semoga abis lebaran ini semua jadi lebih bagus. Oasa no, jangan dulu. Buana lintas lautan no, don't trend. Breakdown. Temas Indonesia breakdown. Teens bisa di watch ya, bisa di watch.
entry MBMA tadi nggak dapat, ya udah nggak apa-apa. Abis lebaran potensi marketnya gimana? Ada 2 skenario pastinya. Yang pertama, kalau nggak ada genjatan senjata makin menggila, itu harga saham-saham komoditas macam-macam bisa naik. Ya, tapi aku disclaimer juga ya, Indonesia memang lagi ada banyak tantangan banget gitu dari makronya. Semoga nggak kecampur kondisi makro. Hopefully kondisi makro lebih bagus lah, kayak misalkan ada revisi anggaran kayak gitu. Nah, itu akan lebih bagus buat Indonesia. Kalau harga minyak naik, terus yang diperhatiin masih Indonesia punya ekonomi makronya kayak gitu ya, anomali lagi deh gitu. Makanya kita belajar US stocks bukan untuk langsung mindahin duit kayak gitu, kagak gitu. Belajar kan nggak ada salahnya ya, belajar aja. Belajar juga nggak harus kalian beli banyak gitu ya. Terus kemudian itu skenario pertama, kalau nggak ada genjatan senjata ya harga saham komoditas naik. Tapi kalau ada genjatan senjata, saham komoditas sebenarnya masih bagus, cuman fluktuasinya nggak akan bisa terlalu tinggi, itu aja. Terus yang jelas BCA 27 Maret bagi dividen, 28 Maret bisa agak-agak turun gitu. Terus BNI nanti market buka mungkin bakalan turun karena ex-date ya. Oke, kira-kira itu aja dulu. Di sini sudah jam 10.48 malam dan aku lapar, anakku masak, aku pengen makan. Terima kasih buat yang sudah nonton semuanya. Yang pengen belajar cara trading langsung aja ke link di sini di Igoy aku, diklik EMTRADE.ID _live, diklik sini id _live, atau DM saya di Igoy saya, ketik EMTRADE_START, nanti kalian akan dikasih linknya di situ. Yang mau ikut workshop super trader bulan September nanti, kalau mau ketemu saya langsung ketik WST kalau mau tahu infonya apa, atau ke supertrader.id ya. Seminar gratis di M-Trade Start, DM saya EMTRADESTART. Oke, gitu aja. Terima kasih semuanya, selamat berlibur. Nanti aku live-nya live unyu-unyu aja, live fun-fun aja selama liburan. Dan semoga nggak ada yang sesuatu signifikan di liburan ini, jadi kalian bisa liburan dengan tenang. Dan kita ketemu lagi nanti untuk live sahamnya setelah hari libur. Mungkin tanggal berapa ya? Market buka tanggal 25, kita ketemu lagi tanggal 25, tapi aku masih di sini, jadi mungkin jam live-nya sampai akhir bulan, sampai 30 Maret itu menyesuaikan ya. Jadi nggak terlalu malam. Selamat malam semuanya. Saya Ellen May. Salam profit, minal adin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf kalau selama ini saya ada kesalahan yang pastinya tidak disengaja, dan juga M-Trade. Semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, dan semoga Idul Fitrinya berkah buat semuanya. Salam buat keluarga. Dadah.